Tapi kan Yesus diyakini oleh Anda kan firman yang Pak, Bapak closing aja ya Pak, jangan bertanya lagi Pak. Silakan closing. Biarin. Anda tadi membahas Islam, saya nggak kok. Apa silakan Pak, nggak apa-apa. Iya. Jadi ya, jangan ngobrol. Bapak mengutus Yesus. Yesus mengutus Paulus. Nah, bukannya Yesus ini juga katanya firman yang menjelma. Berarti kan Paulus dan Yesus sama-sama datang dari Bapa Allah, kan begitu logikanya. Nah, kenapa yang dituhankan hanya Yesus, bukan yang Paulus? Nah, begitu. Kemudian ya, sama-sama Rasul kan seperti itu toh. Ternyata Yesus kan diyakini Bapa yang menjelma. Berarti Bapa yang menjelma itu mengutus Paulus. Berarti sama-sama dari Bapa Allah juga itu. Cuma yang dituhankan milih-milih. Padahal ayatnya ada. Cuma eksegesis cabang mandiri barusan. Kemudian, tentu di dalam PL ya, karena menceritakan tentang nasab Yakub, Israel, makanya lebih menceritakan Ishak, Bu. Bukan berarti ketika Ismail dan Hagar tidak diceritakan berarti dimusuhi atau tidak tidak diberkati, bukan seperti itu pemahamannya. Karena di PL memang menceritakan tentang nasab Yakub, makanya cerita Ishak lebih diutamakan daripada ibunda Hagar dan putra-putranya dan putranya Ismail dan keturunannya. Pemahamannya harus seperti itu, jangan timbang sebelah. Dan kalau jenengan ingin bahas Yesus, Bu, ya Yesus itu produk dari orang yang poligami. Kalau gak ada poligami, gak ada Yesus. Makanya Anda jangan menyerang poligami. Andai kan tidak ada poligami Daud, maka Anda mau menyembah siapa sekarang? Kan seperti itu. Dan Tuhan itu justru mendukung poligami, Bu. 2 Samuel 12, butir 8. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu. Jelas ya? 2 Samuel 12 butir 8. Tuhan Ibu Utiwati mendukung poligami. Dengan ayat yang butir yang disebutkan telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Loh, ini ternyata dapat apa ya? Dapat hadiah ini dari Tuhan ini di 2 Samuel ini. Diberkati ternyata ini istri-istrinya ini. Wah, ini kan banyak istrinya, Bu. Jadi tidak usah dipaksakan lah. Duar ya, selamat datang di kebenaran. Kan seperti itu, Bu. Nah, kemudian dalam agama Islam, Bu. Nah, karena di pra-Islam, agama-agama yang sudah ada di pra-Islam sudah banyak yang poligami. Maka ngapain nih, Bu, membahas poligami? Dan pembahasan tema kita sebenarnya kriteria Nabi dan Rasul. Di dalam Islam lengkap loh tadi. Saya jelaskan sifat-sifat Nabi ada, definisi Nabi ada, Rasul ada, keutamaannya ada. Sedangkan Ibu Utiwati Mena larinya ke poligami, ke Tuhanan Yesus, begini dan begitu. Nah, jadi sudah keluar dari tema. Dan saya sudah menjawab itu semua. Makanya tujuannya diutusnya para Rasul itu adalah mubasyirin wa mundzirin. Membawa agama Allah, kabar gembira, dan memberitakan peringatan-peringatan yang harus dijauhi oleh umat. Nah, kalau Rasul itu sudah memberi peringatan menjauhi ini, menjauhi itu, kok malah dia yang berzina sendiri, dia yang melakukan maksiat sendiri. Nah, ini kan Nabi atau Rasul cap apa? Cap kaki 3 namanya itu, Bu. Maka harus diragukan. Masa Tuhan mengutus Yesus? Apakah Yesus tidak berdosa? Oh, Yesus itu berdosa loh, Bu. Dia pernah minjem keledai, tidak dikembalikan sampai sekarang, ayatnya ada. Kenapa? Karena memang Tuhan Yesus itu sempat hilang 13 tahun kalau nggak salah itu, Bu. Ada yang bilang jualan kayu sama abahnya Yusuf, ada yang katanya masih sekolah di playgroup atau SMP SDN mana, saya tidak tahu itu. Nah, Yesus masih sekolah, kan begitu. Yesus Tuhan masih sekolah, lucu nggak? Kan ini namanya kitabnya main-main, umatnya sungguh-sungguh, kan lucu gitu, Bu. Makanya dalam Islam itu sudah lengkap. Hadis, Al-Quran menjelaskan tentang siapa Nabi. Yang namanya membawa agama Tuhan, ya harus orang yang sempurna, Bu. Kalau cuma orang biasa yang membawa agama Tuhan, apa bedanya dengan umat biasa nantinya? Gak ada keistimewaannya kan nantinya. Sehingga kalau bisa saja orang awam akan mengaku-ngaku sebagai nabi, lalu dipercaya. Ketika masalah biografi Lukas, Paulus sudah ditemukan, lalu tambah masalah lagi itu, Bu. Kalau dalam kita, sanad itu sangat penting. Al-isnadu minad-din laulal isnad laqala man syaa masa. Sanad bagian dari agama, andai kata ada sanad, maka orang akan berkata semaunya. Sekian. Oke, terima kasih Ustaz Wafi. Alhamdulillah akhir dari diskusi ini berakhir dengan lancar. Subhanallah, saya terima kasih juga kepada dua narasumber kita ini yang menggunakan etika diskusi yang baik.
Untuk itu dari moderator menyimpulkan bahwa di dalam kitab masing-masing bahwasanya bahwa para nabi dan rasul itu, kalau menurut dari pandangan umat Kristen, nabi itu adalah seseorang yang diutus oleh Allah untuk mewakili Allah di dunia ini. Sedangkan rasul adalah yang diutus oleh Yesus untuk di dunia ini. Begitu menurutnya Bu Uti tadi. Terus kalau pendapat dari Ustadz Wafi, Masya Allah, Subhanallah. Rasulullah itu adalah utusan yang diturunkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya kepada manusia di muka bumi, sedangkan Nabi yaitu diturunkannya wahyu untuk keluarga dan dirinya sendiri. Terima kasih untuk penjelasannya dari dua narasumber ini. Semoga Allah memberikan barokah malam ini kepada Zoom dan kepada partisipan yang ada di sini maupun para pendengar yang ada di luar MMCI Zoom Muslim Mustahid. Insya Allah kita akan mengadakan lagi diskusi-diskusi yang menarik, yang beredukasi. Terima kasih kepada Bu Uti Watimena. Terima kasih Ustadz Wafi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam kebenaran, nyatakan kebenaran, baik atau tidak. Terima kasih Bu Uti, terima kasih Ustadz Wafi. Masalah. Ya, sama-sama Bu Uti, terima kasih juga ya. Tuh, ada nggak Bu Uti? Masih, untuk bicara santai silakan, nggak apa-apa. Saya pamit dulu ya, sudah capek sekali. Terima kasih Pak Ustadz, maaf salah kata, maafkan kekhilafan, maaf semua ya Pak ya. Manusia ya, sama-sama. Saya juga mewakili Zoom ini juga meminta maaf nih kepada dua narasumber, saya lupa lagi tadi. Minta maaf apabila ada salah kata saya dari partisipan maupun dari yang lain-lainnya, saya minta maaf sebelumnya. Makasih sebelumnya. Saya pamit ya. NKRI adalah the only one ya. Oke, bye-bye. Terima kasih. Bye. Ya, selamat menunggu Mbak Sardis ya. Ya, silakan. Bye-bye. Silakan kalau ada teman Putih yang mau masuk lagi Putih, silakan. Pulang capek, Bo. Besok kita balik lagi. Teman Putih ada. Ya, saya balik ya. Saya balik besok dengan Pak Rudi Yohanes. Saya kangen loh Ibu Putih. Ya, Pak Yusuf, besok dengan Pak Rudi Yohanes kita ya. Kita lawan kamu lagi ya. Oh iya, siap-siap. Jam berapa Putih? Nanti saya ngomong dulu sama Pak Rudi. Enak saya kalau partneran sama Pak Rudi. Lucu-lucu ya, kalian ditertawakan olehnya. Ibu ya. Ya. Oke. Lewat WA aja Putih, simpen aja tuh nomornya. Makasih Putih ya. Putih jangan lupa loh sama saya, sama-sama diawali W ini namanya. Iya Pak. Kemarin kayaknya Pak Wifi sama Ibu Sofia tuh dibal-balin ya Pak. Wah, sampai ngumplek ya Pak ya. Iya, marah-marah terus dia itu, motong-motong lagi gitu. Udah apa ya, gak enak kayak Putih gini dong. Hancur Bu Sofi itu kemarin. Kenapa? Terbalik, Pak Wifi yang hancur, dibal-bal. Ini Putih kalau bisa Bu Sofiatul kita undang boleh nggak sama Bu Putih ke sini? Nggak tahu, sulit menghubungi dia. Nanti saya yang moderatorin, kita nggak akan ada istilahnya kericuhan. Saya yang bertanggung jawab. Ya. Saya sama Ustadz Wapi yang hadapin ntar itu. Ya, benar ya. Nggak ada apa-apa. Pak Yusuf, Ustadz Yusuf yang nggak ada apa-apanya, Ustadz Wafi nggak ada apa-apanya, Sofiatul yang bagus itu, silakan suruh datang dia. Nanti saya bilang Pak Yusuf dengan Pak Wifi menantang Sofiatul partneran dengan Uti Watimena. Itu dia. Iya. Ya, tapi mantap. Putih bilang dulu sama Mbak Sofiatul, PR-nya kerjakan dulu dari saya gitu. PR apa itu? Di akhir debat dia tidak bisa jawab, jadi dijadikan PR. Akhirnya dia bilang nanti kalau ketemu lagi mau dijawab katanya. Iya. Oke, saya bilang dia ya. Tapi terserah dia. Terima kasih lo Putih. Ya, oke, bye-bye. Selamat malam. Itu nomor teleponnya Putih ya, disimpan ya di chatting ya, nomor simpan. Di mana? Chatting mana? Aja di chat. Nomor telepon Putih. Di chat kita ini di sini, lihat. Udah keluar. Nanti saya kasih. Itu simpan aja langsung ke host langsung. Pak Abdi ini chatting tinggal dibuka langsung arahkan ke nggak ada host. ya. Ustaz Yusuf dimatikan di media. Ya udah. Berarti ada yang matikan itu pada saya udah bikin. Oke. Ini saya mau Ustaz Yusuf sama Ustaz Wafi nggak ada apa-apanya. Sofiatul yang bagus itu kalau bisa keluar dari sana. Saya mau ajak Ustaz Wafi ke breakout. Oh ada tuh. Diomongin. Ada tuh.
Bisa lihat nggak Pak Yusuf? Ke ruang apa, Ustaz? Belum ada muncul ini. Belum. Muncul kok. Ada itu. Nggak ada, nggak dicentang semua kali. Bentar, Sudah di live bentar saya matikan dulu ya. Kasih co-host aja ini. Oh Bentar, iya. ini Oh Pak Yusuf belum nggak ada. atur masalahnya. Hmm. Nah tuh, baru ada tuh. Saya kasih host ke Ustadz Yusuf ya. Sudah Bang Bud. Sudah. Kan Oke. bisa atur breakout room juga. ke room belajar aja Ustadz Wafi. Oke. Ustadz Wafi tadi sayang banget itu waktu 1,5 menit itu dibuang. Aduh, kenapa dibuang lagi ya? Makanya saya agak tegas saya tadi. Kita di sini dakwah bukannya untuk orang yang ada di Zoom ini, tapi untuk umum. Jangan gitu saya bilang tadi. Maksudnya sayang banget waktu 1 menit itu untuk dakwah kita dibuang. Uti menahan wit, bunga sendiri semua. Oke, Ustadz Wafi saya tunggu ya. Tapi kan kita, Oke. Oke. Masya Allah, Ustadz Wafi mantap. Tapi yang lebih jelas lagi Ustadz Wafi tadi itu sebenarnya kenapa kita harus beriman kepada Rasulullah SAW, karena dia mana Bu? Ini ya. Besok malam ada jadwal. Besok malam ada jadwal. Goldian sama Nirip. Rudi Yohanes. Iya jam 8. Saya udah ini. Apa kok jadwalin siang? Jam berapa Bang? Ya sama jam 8. Jam 8 malam. Temanya? Oh belum tahu. Besok lah lihat. Jalur. Kuncinya Bu. Bisa diusulkan apa? Kayak tadi aja ya temanya. Wafi nggak keluar dari pembahasan tema, membahas tentang masalah Jangan ya. Wah ada Kang Budak Angon. Assalamualaikum Kang Budak Angon. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok Kang dilanjutkan. Saya di perjalanan ini sok dilanjut. Insya Allah saya memantau ya. Izin ilmu. Silakan. Tambangnya ini nggak pakai kuda, kenapa Aki? Dilanjut sama Mbak. Sok silakan dilanjut. Ya siap. Ya makasih aturan. Sok dilanjut Makasih insya Allah. Aturan.